Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali pada malam hari ini kita berjumpa melalui program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Ina Tumiwasyanturi dari Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang Permai, Jakarta Timur. Namun sebelum kita masuk di dalam perenungan dan pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, kehilang buta berjalan olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puja puji syukur tak putus-putusnya kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh ada sebagai kami ada pada malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang pagi hingga pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat ya Bapa. Namun sebelum kami beristirahat, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Karena itu penuhi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, boleh melekat di hati kami dan boleh berbuah dalam tingkah laku. Inilah kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari SBU pada malam ini tanggal 23 April 2025 dan diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 yang berkata, "Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci.
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan tema kita pada malam ini adalah anugerah kasih Allah, dan menjadi pokok dari firman Tuhan. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku tetap bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Terdapat di ayat 10 dari 1 Korintus 15 ayat 10. Pembacaan SBU yang termasuk generasi pre-boomer, baby boomers, dan sebagian generasi X mungkin pernah mengenal kisah Popeye, animals karakter pelaut dengan tangan besi dan topi serta pakaian pelautnya. Lebih dikenal dengan lagu yang menggambarkan siapa dirinya. Sebagian syair lagunya yang berbunyi, I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish because I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Saya Popeye si manusia pelaut. Saya kuat menyelesaikan tugas karena memberi diriku makan bayam. Saya Popeye si manusia pelaut. Jika Popeye menyatakan diri sebagai manusia pelaut yang dapat mencapai hasil karena makan bayam, maka Paulus menyatakan dia ada sebagaimana dia ada karena anugerah Allah. Anugerah itu membuatnya bekerja keras. Saat Paulus mencapai hasil yang lebih baik, dia menyatakan bahwa bukan kerja keras yang membuatnya mencapai keberhasilan itu, tetapi karena anugerah Allah. Anugerah yang dimaksud Paulus adalah keselamatan dari dosa-dosa oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Juga karena Yesus yang bangkit itu menampakkan dirinya. Bagi Paulus, dia dapat menjadi dirinya karena Yesus, dia mau menjumpainya. Sebagai pribadi yang telah melakukan penganiayaan terhadap umat Allah, Paulus menyadari ketidaklayakannya, sehingga ia bersyukur ketika keselamatan itu dianugerahkan kepadanya. Anugerah keselamatan Allah itulah yang membuatnya juga para rasul lainnya bekerja keras untuk mengajar tentang Injil, sehingga orang jemaat di Korintus yang mendengar menjadi percaya. Popeye manusia pelaut dapat menyelesaikan tugas karena bayam. Paulus menyatakan dapat mengajar tentang Injil keselamatan Allah karena kematian, kebangkitan, dan perjumpaannya dengan Yesus. Ketika peristiwa penting itu disebutnya sebagai anugerah Allah. Pertanyaannya,
Bagaimana dengan kita? Semoga kita menuju penyataan Paulus. Aku dapat berdiri seperti ini karena anugerahnya. Demikian perenungan firman Tuhan dari SBU hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih firman-Mu mengajarkan kami ya Tuhan untuk selalu mencari akan karya keselamatan-Mu. Oh, apapun yang kami jalani hidupin, semua karena anugerah dan kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkatilah kami selalu untuk hidup takut dan taat kepadamu saja ya Bapa di surga. Berkatilah PLK, TKLU, GPIB dimanapun berada. Biar kehidupan kami boleh semakin bersinar hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami, terimalah syukur hati kami. Terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Demikian Bapak Ibu PLK DKLU GBIB dimanapun berada, pembacaan SBU pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.